Bab 790. Tidak perlu kamu yang bertindak. Apa maksudnya perampokan ini, perampokan itu? Ini sangat misterius. Jonathan Chen tidak percaya. Jocelyn Chen juga tidak terlalu yakin. Max Bai menghela nafas. Semuanya akan kacau. Dia tidak tahu apa lagi yang akan terjadi selanjutnya. Dia tidak tahu apakah situasi selanjutnya akan lepas kendali. Langit berangsur-angsur cerah. Semakin banyak orang muncul di Gunung Tianshan. Setelah langit menjadi terang, lebih dari 30 orang muncul di puncak Gunung Tianshan. 30 orang ini semuanya memiliki bakat luar biasa di dunia seni bela diri kuno. Mereka semua ingin datang dan melihat pertempuran yang luar biasa ini, dan mereka semua ingin melihat kekuatan ketua partai Tianmen telah mencapai ranah apa, dan juga ingin melihat bagaimana Dimas Jiang telah menyerap energi Qi Kingston Jiang dan energi Qi petarung di dunia seni bela diri kuno. Setelah memiliki energi Qi yang kuat, alam apa yang telah dicapai kekuatannya? Matahari berangsur-angsur naik. Tak lama kemudian pukul 10 pagi. Itu hanya setelah jam 10. Gunung Tianshan, di kaki gunung. Seorang pria datang perlahan. Dia mengenakan jas dan membawa pedang panjang. Kecepatannya tampak lambat, tetapi setelah beberapa langkah, dia muncul di tengah gunung, dan setelah beberapa langkah lagi, dia muncul di puncak gunung. Orang itu sudah berada di puncak gunung, dan bayangan-bayangan yang muncul di tengah-tengah gunung hanya menghilang. Telah datang. Dia ada di sini, Dimas Jiang ada di sini. Cekak, itu tidak mudah, dia jauh lebih mudah. Kekuatan apa yang telah dicapai ini? Dengan munculnya Dimas Jiang, suasana Gunung Tianshan menjadi ramai. Banyak orang berkumpul di sekitar. Setelah Dimas Jiang muncul, dia melihat orang-orang yang muncul di sekitarnya. Namun, dia tersenyum tipis. Sekarang dia jauh lebih baik daripada ketika dia berada di negara Meng. Sekarang dia tidak takut pada siapapun. Max Bai ada di sana. Seekor merpati putih terbang. Max Bai mengangkat tangannya, dan merpati itu mendarat di tangannya. Dia melepaskan amplop yang diikatkan ke kaki merpati dan membukanya. Pada tampilan ini, wajahnya tiba-tiba berubah. Jonathan Chen di samping bertanya, "Senior, ada apa?" Jonathan Chen berkata, "Berita baru saja datang bahwa telah terjadi insiden besar di dunia seni bela diri kuno akhir-akhir ini." "Apa masalahnya?" Jocelyn Chen bertanya. Max Bai berkata, "Partai Shaolin, Sekte Wudang dan beberapa orang kuat dari Sekte 5 Pedang Suci semuanya telah meninggal. Setelah mayat itu, tampaknya darah telah diserap, dan waktu kematian mungkin dimulai seminggu yang lalu." Mendengar hal ini, ekspresi wajah Jonathan Chen dan Jocelyn Chen berubah. Keduanya melirik Dimas Jiang yang muncul di puncak Gunung Tianshan. Jonathan Chen bertanya, "Apakah itu Dimas Jiang?" "Mungkin." Max Bai menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Jika ini masalahnya, maka dalam pertempuran hari ini, tidak bisa dipastikan siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah." "Senior Max." Jocelyn Chen bertanya, "Jenis seni bela diri apa yang dipraktikkan Dimas Jiang ini? Bagaimana cara menyerap energi Qi? Mengapa saya tidak mendengarkan seni bela diri ini?" Max Bai berpikir sejenak dan berkata, "Kalau tidak salah, dia harus berlatih teknik penghisap kekuatan." "Apa itu teknik penghisap kekuatan itu?" tanya Jonathan Chen. Max Bai berkata, "Ini adalah seni bela diri lebih dari 1000 tahun yang lalu, dan sudah ada sejak lama. Bahkan dalam materi Pavilion Linlang, tidak ada catatan terperinci, hanya catatan satu sisi. Seni bela diri ini muncul di era sebelum Raja Lanling Wang. Setelah kesalahan terjadi dalam sejarah, hanya ada sedikit catatan tentang peristiwa sebelum Raja Lanling Wang. Terlalu menakutkan." Jocelyn Chen tampak khawatir. Pada saat ini, Kingston Jiang juga perlahan membuka matanya. Pandangannya tertuju pada kemunculan Dimas Jiang. Ketika Dimas Jiang melihat Kingston Jiang, dia juga sedikit terkejut. Dia jelas menyerap semua energi Qi dari Kingston Jiang dan mengalahkannya.
Bagaimana dia masih bisa muncul di Gunung Tian Shan? Kingston Jiang, kamu benar-benar seperti kecoa yang tidak dapat dibunuh. Dia berkata dengan nada rendah dalam ekspresinya, dikatakan bahwa ketua partai Tianmen adalah Klu Tang. Sekarang Klu Tang belum muncul, maka aku akan membunuhmu dulu, lalu Klu Tang. Ada niat membunuh di wajah Dimas Jiang. Dia berjalan menuju Kingston Jiang langkah demi langkah. Kingston Jiang duduk di tanah, tidak bergerak seperti gunung. Memanggil. Pada saat ini, sesosok melintas dan muncul di depan Kingston Jiang. Felix Murong, apakah kamu ingin menghentikanku? Dimas Jiang melihat Felix Murong yang muncul, wajahnya tenggelam, dan berkata, jika ini masalahnya, aku akan membunuh kamu dulu. Aku ingin melihat, kamu Huagong sihir klasik kultivasi tingkat apa yang sudah kamu capai. Felix Murong membawa satu tangan di punggungnya, dan membuat isyarat tolong dengan satu tangan, dan berkata, silahkan. Pada saat ini, Kingston Jiang perlahan berdiri. Saudara Murong, ini adalah urusan keluarga Jiang, dan Anda tidak perlu bertindak. Felix Murong berbalik dan menatap Kingston Jiang, dengan ekspresi khawatir, dan bertanya, Kakak Jiang, bagaimana dengan tubuhmu? Kingston Jiang berhenti dan berkata, tidak apa-apa. Kamu, bukankah kamu telah diserap energi Ki-nya? Kingston Jiang tersenyum tipis, dan berkata, siapa bilang jika energi Ki tersedot, kita tidak dapat memulihkan kekuatan? Melihat senyum di wajah Kingston Jiang, Felix Murong menghela nafas lega, melangkah maju, dan berjalan pergi, berdiri di luar medan perang, menatap Kingston Jiang dan Dimas Jiang di medan perang. Kingston Jiang berdiri di puncak gunung, ekspresinya sangat tenang. Dimas Jiang memiliki wajah yang rendah. Penampilan Kingston Jiang di sini melebihi harapannya. Mati. Kata kematian meraung, dan pedang panjang di punggungnya langsung terhunus. Aku, Klu Tang, bisakah kamu bergerak? Begitu pedang di tangan Dimas Jiang terhunus, sebuah suara lembut terdengar di puncak gunung. Bergemuruh. Saat suara itu datang, bumi bergetar, dan seluruh gunung-gunung Tian Shan terasa seperti akan runtuh. Dan orang-orang di gunung-gunung Tian Shan tampaknya tidak stabil. Beberapa orang dengan basis kultivasi yang lebih lemah jatuh langsung ke tanah. Oke, kekuatan yang sangat kuat. Banyak orang terkejut. Dengan suara, sesosok terbang dengan cepat di kejauhan. Tubuh orang ini turun dari langit. Berdiri tegak di puncak gunung Tian Shan. Dia adalah seorang wanita yang mengenakan gaun hitam dan memegang pedang panjang hitam di tangannya. Rambut hitam panjangnya telah berubah menjadi putih keabu-abuan. Ini Klu Tang yang ada di sini. Setelah Klu Tang meninggalkan kediamannya, dia tahu bahwa identitasnya telah terungkap. Jadi kali ini dia muncul tanpa topeng, tapi muncul apa adanya. Begitu Klu Tang muncul, dia langsung membuat agitasi. Ini benar-benar Klu Tang. Rumor itu benar, ketua partai Tianmen itu benar-benar Klu Tang. Cekak, aku tidak menyangka bahwa ketua partai Tianmen yang terkenal itu ternyata adalah wanita di sebelah Kingston Jiang. Melihat wajah ketua partai Tianmen semua orang kaget. Bahkan Jonathan Chen dan Jocelyn Chen juga terkejut. Klu Tang. Felix Murong melihat Klu Tang muncul, dengan sedikit keterkejutan di wajahnya, dan berkata pada dirinya sendiri, dia bersembunyi terlalu dalam, siapa juga bisa dibayangkan bahwa wanita yang tampaknya lembut di sebelah Kingston Jiang adalah salah satu yang terkuat di bawah langit. Siapa yang menyangka bahwa langit menyapu sebagian besar dunia seni bela diri kuno. Dan ketua partai Tianmen ternyata Klu Tang. Kingston Jiang memandang Klu Tang yang muncul. Melihat rambut abu-abunya yang panjang. Pada saat ini, dia merasa sedih. Padahal awalnya seorang wanita yang cantik dan lemah lembut, tetapi telah mengalami begitu banyak kesulitan. Klu! Dia berteriak. Klu Tang berbalik, memandang Kingston Jiang di depannya, dan melihat bahwa dia aman dan sehat. Pada saat ini, dia menangis. Dia melihat setumpuk tulang berdarah, dan dia mengira Kingston Jiang sudah mati. Pada saat itu, niat membunuhnya meningkat.
Darah kura-kura mendidih dan dia menjadi kerasukan iblis. Setelah kembali ke markas partai Tianmen, dia mulai menyerap kekuatan darah kura-kura, dan ketika dia hampir menyerap kekuatan, dia memberikan catatan ke Dimas Jiang. Dia tidak tahu siapa yang membunuh Kingston Jiang, tetapi dia tahu bahwa Dimas Jiang yang menyedot energi Ki Kingston Jiang. Dia ingin membalas dendam untuk Kingston Jiang. Dimulai dari Dimas Jiang. Untuk Ronnie Ouyang. Siapapun yang menentang Kingston Jiang akan mati. Namun, sekarang Kingston Jiang berdiri di depannya dengan aman. Suamiku, tunggu aku membunuh Dimas Jiang dulu. Klutang membuka mulutnya dan segera mengeluarkan pedang pembasmi iblis. Di tubuh pedang, ada cahaya pedang yang menyilaukan. Napas yang sangat kuat muncul seketika. Kingston Jiang berjalan menuju Klutang selangkah demi selangkah, dan berkata dengan lembut, "Mengapa kamu harus melakukannya? Aku akan melakukannya sendiri." Bersambung.